Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat Hari Minggu adik-adik semua. Shalom adik-adik, gimana kabarnya nih? Semoga masih semangat, ya Semangat, Kak? iya. Semangat terus. Apalagi masih pagi, berarti sudah mandi ya Bang ya? Abang Aldi udah Ya, mandi belum Bang? udah dong. Udah dong. Udah dong. Udah sarapan juga ya Oh, Kak? udah sarapan juga, berarti sudah siap untuk beribadah ya Kak Iya ya? bener. Dari awal ibadah sampai akhir harus diikuti dengan tenang, dengan penuh sukacita. Iya. Nah, biar kita semakin bersukacita lagi, ada satu lagu tuh Bang. Ya, Lagunya apa sih Bang? Lagunya hari ini harinya Tuhan. Oh ya, betul ya, hari ini harinya Tuhan. Oke. Oke. Boleh Kita Kakak nyanyi bareng-bareng adik-adik. bangkit berdiri ya, ikutin gerakannya kayak kakak abang di sini. Lebih semangat lagi, kita nyanyiin dari awal lagi ya. Tapi kata-katanya beda nih. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Bener ya Kak? Gak cuma hari Minggu aja pas datang ke gereja, tapi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu semuanya adalah harinya Harinya hari Tuhan. Tuhan. Benar banget. Selanjutnya kita mau nyanyi lagu yang pakai gerakan juga Oke, lagu apa tuh Kak? dari Lagu Terbit dari Matahari. Oh, dari terbit matahari. Berarti pagi-pagi ya kan Kak? Pagi-pagi dan Terus? sampai terbenamnya Saat sore hari, sore menjelang hari. malam. Iya, biarlah nama Tuhan dipuji. Jadi nggak cuma Betul. pagi-pagi pas ibadah aja, tapi sampai nanti sore sepanjang hari, tiap hari kita memuji nama Tuhan. Iya, tadi kita lagu pertama setiap hari ya kan Iya. Kak? Nah sekarang kita lagunya sepenuh hari, satu Iya, hari satu itu. hari penuh. Dari pagi sampai sore. Betul, jadi Betul. jangan lupa bersyukur selalu ya kan Kak, Benar. memuji Tuhan. Oke, kita nyanyi satu lagu lagi biar lebih semangat. Ayo, kita Jangan tetap duduk dulu. bangkit Tetap berdiri tetap. ikutin gerakan kakak abang di depan ya. Oke. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah
Biarlah nama Tuhan selalu dipuji oleh kita. Kak, kan sekarang kita mau Natalan nih. Berarti ada Advent tuh ya kan Kak Bang ya? Iya. Nah minggu itu minggu ke berapa Advent Kak? Minggu keempat Advent, iya. Jadi minggu depan kita udah mulai Natal ya Kak? Iya ya, nggak kerasa Nggak ya kan kerasa, Kak? mm-mm. Sabtu depan udah Natal. Nah, untuk itu kita mau mulai ibadah ya Kak. Ya. Apa aja yang harus dipersiapkan adik-adik? Pertama, Hatinya dulu. hatinya pasti. Terus siap mendengarkan firman Tuhan. Yang Kedua, kedua, pikirannya juga Kak. harus Iya, fokus. pikiran. Iya, Nggak betul. boleh mikirin yang lain, aku mau main game atau apa, tapi Iya. harus fokus ibadah. Tuh, misalnya lagi ibadah mikirin ke liturgi mau ketemu temen, nggak ibadah ya Iya, kan Kak? harus fokus. Ibadahnya nggak di tapi Mm-mm. orangnya duduk tapi Pikirannya kemana-mana, iya. Dia harus fokus hatinya, Mm-mm. fokus pikirannya. Yang Terus apa ketiga, lagi Bang Aldi? Harus fokus juga apa ya, raganya ya. Tubuh kita harus di gereja gitu, bukan kemana-mana ikut gerak, Iya. ikut nyanyi. Nah, Nggak sambil tidur-tiduran, nggak Betul. sambil duduk yang tapi manis. duduk yang ya. manis, tenang. Terus yang paling penting juga Alkitabnya ya. Oh iya, betul. Jangan sampai ketinggalan, harus baca juga. Baca Alkitab ya Kak, jangan pakai handphone. Handphone suci nanti malah buka-buka Yang lain, iya. Jadi harus Oke. Alkitabnya ditaruh di samping. Oke? Duduk manis, sekarang kita mau ibadah. Selamat Selamat beribadah beribadah, adik-adik. Shalom, selamat pagi anak-anakku yang terkasih yang mengikuti ibadah minggu secara live streaming di rumah. Kita mulai ibadah kita dengan duduk tenang, menyiapkan hati serta perhatian kita. Mari kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 72 ayat 1 sambil berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Kita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Kita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari,
Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Kita kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kita keenam, jangan engkau membunuh. Kita ketujuh, jangan engkau berzina. Kita kedelapan, jangan engkau mencuri. Kita kesembilan, jangan engkau berdusta. Kita kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 19 ayat 3 dan 4. Anak-anak, marilah kita bersama berdoa memohon pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anakku sekalian, marilah kita bersama-sama mendengar epistel pada minggu ini yang dibacakan kakak guru sekolah minggu. Untuk epistel minggu ini, bulan ini diambil dari Yeskel 34 ayat 23 adik-adik. Yeskel 34 ayat 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Sekali lagi adik-adik, Yeskel 34 ayat 23. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Anak-anakku sekalian, mari kita mengaku iman kepercayaan kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 251 ayat 1 dan 4. Anak-anak sekalian, mari kita dengarkan pengumuman sekolah minggu pada minggu hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Pengumuman untuk minggu ini, yang pertama, Natal Sekolah Minggu akan dilaksanakan tanggal 25 Desember jam 3 sore. Pengumuman yang kedua, hari ini akan diadakan gladi bersih untuk adik-adik yang mengikuti Natal secara offline di gereja. Jam 3 sore ya adik-adik. Jadi untuk adik-adik yang liturginya offline di gereja, dan untuk yang mengikuti tarian kelas besar dan tanggung besar, juga tarian anak kelas tanggung kecil, hari ini akan diadakan gladi bersih untuk rangkaian acara Natal kita jam 3 sore di gereja. Sekian pengumuman hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 146 ayat 1 sambil menyerahkan persembahan. Anak-anakku, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan bahwa pada minggu hari ini kami diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu, biarlah kami bisa mendengarkan dan merenungkan dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin.
Renungan sekolah minggu pada hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Demikian bunyinya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ketika kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun di atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, minggu ini adalah minggu terakhir kita berada di masa Advent, dan topik Advent keempat minggu ini adalah Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Selanjutnya kita akan memasuki momen perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus di minggu besok ini. Anak-anak yang terkasih, renungan firman Tuhan hari ini yang telah dibacakan dari Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38 bercerita tentang kedatangan malaikat Gabriel kepada Maria di kota Nazaret. Malaikat Gabriel memberitahukan Maria, tunangan Yusuf dari keluarga Daud, bahwa Tuhan telah memilih dia untuk menjadi alatnya dalam rencananya yang ajaib, yaitu mengandung dan melahirkan Yesus Kristus, Mesias atau Juru Selamat kita. Ketika Maria mendengarkan tugas itu, pasti ada rasa takut, cemas, khawatir, dan tidak percaya. Maria yang telah diberi karunia oleh Tuhan dan sangat bahagia karena yang menyampaikan adalah malaikat Gabriel, merasa bimbang dan terkejut atas berita yang disampaikan karena Maria merasa belum menikah atau belum bersuami. Secara sosial, berita tersebut akan membawa dampak luar biasa bagi kehidupannya. Tentu dia akan dianggap sebagai perempuan yang tidak baik oleh masyarakat sebab ia belum bersuami. Jadi bisa dibayangkan pergumulan Maria sebelum akhirnya ia mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu." Sikap dan ketaatan Maria yang tunduk dan patuh serta bersedia menjadi alat untuk melayani Tuhan adalah tanda seorang perempuan yang beriman. Sikap Maria ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang gadis yang baik hati dan sangat mengasihi Tuhan. Kehadiran Yesus di dunia ini bukan karena keinginan manusia,
tetapi sungguh-sungguh karena karya dan kehendak Allah. Yesus adalah manusia yang tidak terkontaminasi, tidak terpengaruh oleh dosa karena ia berasal dari Allah. Allah punya rencana yang unik untuk mewujudkan karyanya untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Dan manusia tidak akan pernah bisa memahami cara-cara Allah itu, karena memang tidak ada manusia yang dapat menyingkap misteri Allah, karena keterbatasan manusia dalam memahami kekuasaan Allah. Anak-anak sekolah minggu yang terkasih, kita harus belajar dari sikap Maria yang merespon panggilan Allah, maka kerendahan hati adalah cara yang bisa kita teladani menyambut panggilan Allah tersebut. Memang tidak ada yang sempurna untuk menjadi alatnya, tetapi Allah lah yang memampukan kita, asal kita mau menerima tugas dengan kesungguhan hati dan kepasrahan diri. Kita bisa menjadi alat untuk menolong orang lain yang membutuhkan, alat untuk menghibur teman yang bersedih, tapi kadang-kadang kita sering menolaknya dengan mengatakan tidak bisa atau tidak mau. Namun di dalam kehidupan ini anak-anak juga mengalami kejadian yang tidak terduga, tidak pasti dan tidak sesuai. Kadang berdasarkan pengalaman kita merasa bisa atau pasti bisa. Namun sebaliknya kadang kita sudah hampir putus asa, merasa tidak ada kepastian, tidak ada jalan terbuka, namun kekuatan Tuhan memampukan kita. Allah memakai kita atau siapa saja untuk terlibat dalam karyanya. Tidak ada kriteria khusus untuk menjadi alatnya. Bisa tua atau muda, bisa mandul atau masa subur, bisa kaya atau miskin. Dan penunjukan Allah untuk menjadi alatnya adalah hak mutlak Allah. Ada banyak orang yang tidak siap ketika Allah menunjuk untuk menjadi alatnya. Yang menjadi alasan adalah dirinya tidak mampu dan penuh dengan keterbatasan. Orang menjadi lupa bahwa Allah sendirilah yang akan memampukannya. Tuhan Yesus pun mau memakai kita menjadi alatnya. Ia melihat kita setiap hari dan ingin memakai hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Bagaimana caranya? Kita bisa berteman dengan tulus, suka menolong dan menghargai sesama, berkata yang sopan, serta mau ikut melayani Tuhan di gereja. Semua sikap yang baik harus kita tunjukkan dimanapun kita berada. Itulah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dan melayani Dia. Anak-anakku sekalian, ayo mari kita bersama-sama bersedia untuk menjadi alat Tuhan. Meskipun kita mungkin tidak mampu, tetapi jangan takut, sebab Tuhan akan menolong kita. Ada beberapa hal penting yang patut kita renungkan dari pembahasan Alkitab minggu hari ini. Yang pertama, anak-anak harus mengerti bahwa Tuhanlah yang memberi pelayanan atau tugas kepada kita. Yang kedua, Tuhanlah yang akan menyatakan kuasanya sehingga kita bisa melakukan tugasnya. Yang ketiga, ketika kita diberi tugas, kita harus mengerti bahwa kita beroleh kasih karunia di dalam hidup kita, atau kita sangat disenangi dan sangat disayangi oleh Tuhan. Yang keempat, ketika kita diberi tugas oleh Tuhan melalui malaikatnya, kita harus menerimanya dengan gembira dan senang hati, serta melakukannya dengan penuh tanggung jawab dan penuh penyerahan diri. Karena walau ada tantangan, tetapi pasti ada sukacita dan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang akan Tuhan lakukan bagi kita lebih dari hal yang kita tidak mampu pikirkan, dan semuanya akan Tuhan lakukan pasti demi kebaikan kita dan juga bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan renungan singkat dari firman-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Kami menjadi alat-Mu dan kami bisa menjalankan tugas itu dengan baik Tuhan. Biarlah Engkau berkarya atas kami,
Berkatilah kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 299 ayat 1 dan 5. Anak-anak, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya, dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita, dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua.